Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,48% ke angka 7.569. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten dan laba bersih kuartal 3-nya masih naik 300%, tapi cara pergerakan saat ini masih melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih di kuartal 3 naik 40% lebih dan hari ini naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham GJTL. GJTL hari ini naik lumayan tinggi 13% lebih ke harga 1.370. Bisa kita lihat di grafik. Dalam beberapa minggu terakhir ini GJTL saya pergerakan sebenarnya masih bergerak sideways. Beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 1230, GJTL selalu gagal break. Dan sempat mencoba beberapa kali mengetes support 1200 tapi masih bisa bertahan. Tapi hari ini GJTL sempat melemah ke 1200 tapi langsung naik tinggi dan berada di atas garis EMA 50 dan 1300 yang merupakan resisten berikutnya. Kenaikan tinggi ini membuat GJTL saat ini sudah mendekati resisten berikutnya di harga 1400 yang jika kita perhatikan pada April kemarin sempat beberapa kali dicoba di break, masih gagal dan kembali melemah. Jadi memang candle hari ini sangat solid walaupun sempat ada shadow ke bawah, tapi jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini, asing memang hari ini tempatnya masuk akumulasi. Saya sebelumnya asing terus keluar, tapi di broker summary jika kita lihat ini semua tidak ada akumulasi. Malah jika kita lihat top 1 dan top 3 dari brokernya, ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk GJTL apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 1200 sampai garis EMA 50, saya memang masih bisa di hold karena masih ada potensi saya untuk kembali naik mengatas 1400. Tapi saya pertimbangkan untuk take profit apabila GJTL ternyata tetap kesulitan untuk melewati 1400. Atau jadikan 1300 untuk trailing stop saat ini. Jika terpantau gagal break dan mulai melemah tapi masih kuat di 1300, GJTL masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau saham GJTL, menurut itu yang harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman yang entry di sekitar harga 1400 atau 1380 dan ternyata gagal break dan mulai melemah, teman-teman akan loss. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul laba bersih GJTL melejit 41% lebih di kuartal 3 aja. Ternyata laporan keuangan di kuartal 3 GJTL masih oke, masih naik 51%. Mungkin ini salah satu alasan kenapa GJTL hari ini naik lumayan tinggi. Tapi karena tidak ada akumulasi, menurut saya tetap harus hati-hati. Selanjutnya kita akan coba analisa saham Bapak Alokai Hong lainnya, yaitu saham CMB Niaga. Bisa kita lihat CMB Niaga saat ini memang masih bisa bertahan di garis EMA 150 yang saat ini berada tepat di 1850. Bisa kita perhatikan awal Oktober kemarin juga saham CMB Niaga sempat mengetes garis EMA 150, masih bisa bertahan dan rebound dan sempat menyentuh 1950. Tapi saat itu gagal break dan kembali turun ke garis EMA 150. Jadi cara pergerakan saham CMB Niaga saat ini masih oke, masih sideways, masih kuat berada di atas garis EMA 150. Tapi jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat ini sebenarnya terpantau ada distribusi dan asing juga terlihat masih terus keluar dari saham CMB Niaga. Jadi saham CMB Niaga apabila teman-teman saat ini sudah punya, mungkin memang masih bisa di hold selama masih kode 1850, tapi harus hati-hati. Harga di sekitar 1885 atau garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten lumayan kuat. Apabila minggu ini mencoba untuk rebound dan naik di atas garis EMA 50 masih gagal, masih ada potensi saham CMB Niaga ini untuk turun mengetes garis EMA 150 atau malah menembus garis EMA 150 dan mulai downtrend. Jadi target penurunan berikutnya apabila menembus garis EMA 150 ini ke harga 1800. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya harus jaga terus jangan sampai CMB Niaga berada di bawah garis EMA 150. Selanjutnya saham NSP juga bisa kita lihat. Cara pergerakan saat ini sudah kurang begitu oke, sudah turun bawah garis EMA 50 yang saat sekitar 1350, tapi saham NSP hari ini masih naik 0,75% ke 1345. Tapi kenaikan ini belum mengkonfirmasi bahwa NSP berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi masih mencoba untuk bangkit. Dan candle hijau ini belum menandakan apa-apa. Karena sebelumnya memang NSP sudah turun lumayan dalam satu minggu terakhir. Jadi wajar ada satu candle hijau. Tapi tetap kita harus tunggu konfirmasi apakah NSP berhasil naik di atas garis EMA 50 kembali.
Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, pada kenaikan hari ini juga terpantau ada distribusi, dan asing juga sama masih terus keluar dari saham NISP. Jadi untuk saham NISP, apabila teman-teman sudah punya, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila NISP masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50. Karena apabila terpantau minggu ini mencoba naik di atas garis EMA 50 gagal, maka cara pergerakan sudah mulai ada tanda-tanda patah tren, dan NISP berpotensi untuk lanjut turun ke garis EMA 150 yang saat sekitar 1035 sampai 1300. Jadi untuk yang ingin coba entry pun wait and see, lihat apakah berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila berhasil naik, masih bisa buy on breakout dengan target terdekat di 1380 sampai 1400. Jika terpantau mencoba break masih gagal, sebaiknya tunggu kembali di 1300 sampai garis EMA 150 untuk buy on support. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Pegas. Saham Pegas jika kita lihat secara pergerakan juga saat ini masih sideways. Sempat sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50 150, tapi mencoba naik di atas 1550. Setiap kali mencoba break masih gagal. Saat ini saham Pegas mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Dan kenaikan hari ini membuat Pegas saat ini mencoba untuk naik di atas 1500. Dan secara pergerakan Pegas masih sideways saja untuk tren jangka menengah. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini menarik. Kenaikan hari ini walaupun tidak sampai 1%, ini ada akumulasi besar. Asing juga terpantau hari ini mulai masuk setelah sebelumnya atau satu minggu ini terpantau kembali keluar. Jadi untuk saham Pegas, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 150 yang sekitar 1480, masih layak untuk di hold. Dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 50 sampai 1550. Jadi untuk yang ingin coba entry, menurut saya lebih oke adalah tunggu kembali di 1480 sampai maksimal di sekitar 1500 apabila ingin coba entry. Dan sebaiknya keluar apabila Pegas ternyata gagal bertahan di garis EMA 150, karena apabila tembus, Pegas berpotensi untuk mulai downtrend kembali. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.